Baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tematik kelas 3 di pertemuan hari atau minggu yang kedua ini di subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, Mister lanjutkan ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia adalah termasuk kelompok makhluk mamalia. Adalah makhluk hidup yang menyusui anaknya. Adapun secara umum ciri-ciri dari mamalia ini: 1. Melahirkan, 2. Menyusui, dan yang ketiga adalah memiliki daun telinga. Itu ciri-ciri dari makhluk hidup mamalia. Nah, manusia ini adalah bagian dari mamalia. Selain manusia masih banyak lagi makhluk hidup yang termasuk mamalia, seperti sapi, kucing, harimau, kelinci, ya hewan-hewan lain ya, atau makhluk hidup lain yang memiliki ciri-ciri tadi yang Mister sebutkan adalah melahirkan, menyusui, dan memiliki daun telinga. Berikutnya, manusia itu dilahirkan atau proses awalnya itu manusia itu saat dia turun ke dunia itu dengan cara prosesnya yaitu dilahirkan. Nah, manusia itu tercipta dimulai dari sel sperma dan sel telur. Kemudian berkembang menjadi segumpal daging. Kalau dalam tayangan video ini ada di presentasi Mister ada gambar seperti makhluk yang menempel di suatu dinding sel telur yaitu namanya. Kemudian dia berubah menjadi seperti cindil lah, kalau Mister bilang cindil atau segumpal daging lah gitu. Segumpal daging itu kemudian dia berkembang menjadi sebuah janin. Nah, di gambar yang kedua ini janin itu kemudian berkembang lagi, janin itu menjadi seorang bayi kecil yang masih ada dalam kandungan, gambar yang ketiga. Kemudian setelah itu dia terlahir ke dunia menjadi seorang bayi ya. Itu prosesnya perkembangan manusia mulai di alam rahim sampai dia terlahir. Berikutnya, pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah terlahir. Nah, ini setelah terlahir itu juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan anak manusia itu dimulai dari fase bayi. Kemudian lebih lanjut ada balita, bayi 5 tahun. Kemudian selanjutnya ada anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Itu dikatakan anak-anak, masa anak-anak. Nah, kemudian setelah kalau diistilahkan itu anak-anak SD lah bahasanya. Karena dari umur 6 sampai 12 tahun. Kemudian ada berikutnya yaitu remaja. Remaja itu dari umur 13 sampai dengan 17 tahun itu dikatakan remaja. Ya, dalam prosesnya remaja ini juga berbeda dengan anak-anak, nanti ada perbedaannya pertumbuhan maupun perkembangannya. Kemudian ada dewasa, 18 tahun itu sudah dikatakan dewasa. Makanya batas orang memiliki KTP itu setelah dia 17 tahun gitu. Setelah remaja menginjak dewasa, maka dia diperbolehkan untuk membuat identitas diri berupa KTP, kartu tanda penduduk. Nah, kemudian setelah 18 tahun itu akan menjadi tua. Setelah tua ada lagi nanti fasenya lansia atau lanjut usia. Nah, yang perlu dipahami bahwasanya tumbuh kembang anak itu berlangsung dengan unik. Karena setiap organ tubuh anak mempunyai pola pertumbuhan dan yang berbeda, kecepatan yang tidak sama pada setiap tahapannya. Jadi di sini itu setiap pertumbuhan anak-anak itu sesuatu yang tidak bisa disangka-sangka, itu ada uniknya, ada sesuatu yang khas gitu ya. Mulai dari tingginya, kemudian berat badannya itu berbeda-beda. Nah, ya. Kita lanjut. Slide berikutnya, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. 1. Bertambahnya ukuran tubuh ya.
yang pertama, ciri-ciri perkembangnya atau pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ditandai dengan perubahan ukuran tubuh dari berat dan tinggi. Kemudian yang kedua, berubahnya perilaku dan sifat manusia dalam setiap tahapan. Contohnya, saat anak-anak manusia selalu berani apa saja yang akan diekspresikan. Namun setelah menginjak remaja mulai tumbuh rasa malu. Tidak semua hal dapat diekspresikan dengan leluasa. Ada hal yang harus disembunyikan atau tidak harus diekspresikan. Itu udah mulai tumbuh rasa malu kalau remaja biasanya. Kemudian yang ketiga, ada perkembangan pemikiran karena sifat ingin tahu. Kalau anak-anak itu biasanya ingin tahunya tinggi tapi tidak memikirkan resikonya. Tapi kalau sudah remaja, sudah dewasa, itu pasti berpikir pengen tahu tapi juga mempertimbangkan resiko keingintahuannya itu akan membahayakan dirinya atau tidak. Kita lanjut ya. Berikutnya, perubahan secara fisik. Nah, ini secara fisik kita bisa lihat gambar di sini. Yang pertama itu dari anak yang awalnya hanya bisa telungkup, kemudian dia mulai merangkak, kemudian dia mulai duduk, kemudian dia bisa mulai merangkak berjalan, kemudian berdiri tegak, dan akhirnya dia bisa berjalan sempurna. Itu fase bayi atau balita, bayi 5 tahun. Itu ada fasenya unik seperti itu. Mulai dari dia tidak bisa berjalan, kemudian dia sampai bisa berjalan, berlari, melompat, itu ada fasenya. Kemudian kalau kita lihat gambar sebelahnya itu usia anak dari 0 sampai 1 tahun itu tahapannya itu baru bisa duduk tuh. Kemudian 1 sampai 2 tahun biasanya udah bisa berdiri dengan tegak. Kemudian seperti 2 sampai 3 tahun dia sudah banyak aktivitas ini, maka tingginya juga bertambah. Kemudian 3 sampai 4 tahun dia sudah mulai mengekspresikan dirinya. Tuh, lihat gambarnya. Ekspresinya berbeda setiap jenjangnya itu. Juga yang ke gambar 4 sampai 5 tahun juga lebih ekspresif lagi. Dia perkembangan anak manusia seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu di bawahnya ada fase remaja, di mana di situ ada remaja dini, ada remaja tengah, ada remaja lanjut. Itu lihat dari cara berpakaiannya sudah kelihatan. Kalau yang tengah-tengah ini yang modis ini, yang dia harus perhatikan cara memakai bajunya, kemudian potongan rambutnya. Kalau yang dini itu masih ya biasa-biasa kayak anak-anak baru beralih ke remaja, masih malu-malu. Kemudian yang lebih dewasa lagi lebih bisa mengatur dirinya. Nah, itu di sebelahnya gambar realnya itu. Mulai dari anak SMP, remaja itu nanti sampai dia sekolah SMA, itu ekspresinya meletup-letup gitu atau meledak-ledak gitu. Kita bisa lihat gambarnya. Selanjutnya, faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia ini ada 5 faktor. Yang pertama yaitu makanan bergizi dan sehat. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, udara bersih. Yang keempat, sinar matahari. Yang kelima, istirahat yang cukup. Kemudian kita kupas satu-satu. Makanan bergizi dan sehat. Makanan bergizi dan sehat adalah makanan yang mengandung zat yang dibutuhkan oleh tubuh dalam perkembangan manusia. Antara lain ada karbohidrat, ada protein, ada vitamin, dan unsur mineral lain, contohnya kalsium, zat besi, magnesium, iodium, dan seterusnya. Masih banyak lagi unsur mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, sehingga menjadikan pertumbuhan tubuh manusia sempurna dan tak lupa harus bersih dan sehat. Ya hanya bergizi saja, tapi kalau nggak bersih, nggak sehat akan menyebabkan kita juga sakit. Makanya itu pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Tidak hanya dalam hal makanan saja, tapi perilaku sehari-hari kita juga harus dilandaskan pada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Berikutnya, contoh makanan bergizi. Yang pertama, protein. Itu telur, daging, ikan, susu, tahu, tempe, jamur. Itu adalah contoh makanan yang mengandung protein. Kemudian